Halo, kabar? Tidak terasa 10 hari lagi kita akan masuk ke acara Natal dan mungkin saudara-saudara sudah mempersiapkan semua pernak-pernik Natal, pohon Natal, liburan keluarga, bahkan mungkin beberapa dari bapak-bapak atau ibu-ibu sudah merayakan Natal yang mungkin diadakan di keluarga, di kantor, atau di mana aja. Hari ini saya akan bagikan tentang firman Tuhan tentang mengampuni. Mengampuni, kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya, mengampuni yang berarti shalach dalam bahasa Ibrani, yang artinya mengirim, melepaskan, atau membuang. Yang artinya, bila saudara-saudara kita tahu sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, 2026, kita harus melepaskan, kita harus membuang, kita harus mengirim segala sesuatu yang sifatnya itu adalah sampah. Mungkin itu suatu perkataan dari atasan kita, teman kita, atau ada sampah-sampah yang belum kita buang. Seperti kita lihat dalam firman Tuhan, katakan dalam Bilangan 13 ayat 2, Musa mengutus 12 mata-mata. Nah, kata mengutus itu adalah shalach, mengutus, mengirimkan. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 22 ayat 10, Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk mengorbankan Ishak, yang bisa diterjemahkan sebagai mengirim atau melepaskan. Sehingga kata shalach itu mengandung arti adalah sesuatu tindakan iman yang kita lakukan. Sebelum kita masuk tahun yang baru, kita harus melepaskan satu pengampunan. Kalau dalam terjemahan Yunani, yang artinya adalah apiemi, yang artinya adalah sama, let it go, release, send away, dan juga untuk mengampuni. Seringkali kalau kita lihat kata dalam apiemi ini tercantum dalam kitab Matius 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ayat ini udah gak asing ya, doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu dikatakan bahwa kalau kita mau, karena kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, maka kita sebagai anaknya pun kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Kita baca dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Yang dikatakan di sini dikatakan bahwa kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya atau kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang dimaksudkan Yesus, pada zaman dahulu Petrus menganggap bahwa angka 7 adalah angka sempurna. Bahkan angka 7 pada hari penciptaan bumi, hari 7 adalah hari di mana hari Tuhan tetapkan sebagai hari pengudusan setelah Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6, di hari ke-7 itu hari istirahat. Yang dikatakan Petrus menganggap bahwa 7 kali itu cukup. Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak, ibu di tempat ini yang mendengar firman ini berkata, Tuhan, aku sudah ngampunin si A, si B, si C. Aku udah ngampunin orang yang udah utangin gak bayar utangan saya. Saya buka bisnis, saya capek-capek rintis tapi saya ditipu sama orang. Mungkin bapak-bapak ngalamin sesuatu yang tidak enak di tahun ini. Ditipu orang, disakitin saudara, mungkin kita dijual seperti Yusuf, kita difitnah sama saudara-saudara kita difitnah sama teman-teman kita di luar sana, atau di gereja atau di kantor. Ingat bahwa Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada Petrus 7 kali 70. Kalau dikalikan itu mungkin 490 kali. Tapi sebenarnya bukan angka yang Tuhan mau jelaskan. Itu yang artinya Tuhan mau kita mengampuni tanpa batas. Mungkin kalau kita dengan kedagingan, dengan kekuatan manusia itu kita tidak mampu. Tapi kita percaya
bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dia sudah mengampuni dosa, menghapuskan segala kutuk masa lalu kita. Dia mengajarkan kepada Petrus, bahkan itu bicara kepada kita, bahwa kita harus melepaskan, harus mengampuni, tapi bukan karena kehebatan kita. Bahkan Alkitab katakan, kalau kita lihat di dalam Matius 18 ayat 23, ayat selanjutnya kita baca ya, sampai di ayat yang terakhir. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau kita hitung 10.000 talenta, saya sudah sempat hitung di dalam kalkulator, itu kurang lebih 83 triliun. Jumlah yang fantastis. 83 triliun adalah jumlah yang fantastis. Mungkin zaman sekarang kita lihat orang terkaya di zaman ini, nilai top 100 terkaya, mereka sudah punya uang yang hampir kurang lebih seperti itu. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa perumpamaan seorang kita untuk mengampuni itu senilai nilai yang fantastis. Kita lanjut, kita dibaca di ayat ke-25. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istri dan segala miliknya untuk membayarkan hutangnya. Maka ayat selanjutnya, maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan. Nah, kata membebaskan di tempat ini kita terjemahkan sebagai apoluo, to release, untuk melepaskan dan menghapuskan, atau apiemi, to forgive, untuk melepaskan hutang tersebut. Itu karena belas kasihan daripada raja atau daripada Tuhan kita Yesus. Kita nggak bisa mengampuni dengan kekuatan manusia. Kita butuh kasih Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus memampukan kita untuk melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menipu kita, menyakiti kita. Kita baca lagi di ayat 28. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 100 dinar itu diumpamakan adalah upah kerja satu hari, atau kurang lebih kalau dirupiahkan itu kurang lebih adalah sekitar 800.000 lah, kurang lebih. Dan 100 dinar itu adalah upah untuk 100 hari kerja, kurang lebih 83 juta. Nah, kita lihat ya, awalnya kisahnya seorang hamba itu gak bisa bayar hutang yang nilainya 83 triliun. Tetapi temannya datang yang punya hutang adalah 1 juta kali lipat di bawah daripada hutang yang dia punya. Tetapi justru adalah dia malah menagih hutang itu kepada temannya. Kita lanjut di ayat 29, maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kata-kata yang sama ya, seperti kita dengar tadi di atas. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil mereka, berkata kepadanya, ini hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau telah memohon permohonan untuk menghapus hutang kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu lalu menyerahkan kepada algojo. Algojo di dalam terjemahan asli Ibrani itu adalah basadistes, torture atau torment. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa bila kita tidak mengampuni orang, atau tidak mengampuni seseorang yang menyakiti hidup kita, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan, sesungguhnya yang terjadi adalah kita lihat dalam ayat yang ke-34 dikatakan algojo. Tetapi dalam terjemahan aslinya itu torture atau torment. Itu spirit, itu roh yang menyakiti. Jadi semakin lama Anda menyimpan sampah di dalam hati, dalam pikiran Anda, semakin lama itu juga iblis punya pijakan di dalam hati, di dalam pikiran saudara, yang membuat Anda itu setiap hari itu merasa hidup Anda itu kayak ada sesuatu yang menyakiti, torture, torment.
Makanya seringkali penyakit itu datang bukan karena sekedar pola hidup, tapi banyak sekali penyakit-penyakit kronis seperti jantung, kanker, stroke itu hampir semua karena masalah kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa melepaskan torture, kita ditorment sama iblis. Iblis punya pijakan di dalam hidup kita. Kita baca di dalam ayat selanjutnya, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga. Kalau kita tidak mengampuni, maka yang terjadi adalah iblis punya tempat pijakan di dalam hidup kita. Apakah saudara mau masuk tahun yang baru tetapi masih membiarkan seseorang, mungkin dia udah lama menyakiti kita, mungkin dia udah lupa, tapi kita terus ingat-ingat sampai kita nggak bisa tidur. Saya pernah mengalami, saya diutangin orang, saya hampir mau bunuh diri, yaitu karena ada spirit torture, ada spirit torment yang menyakiti kita siang malam. Iblis bicara terus di dalam telinga, di dalam pikiran kita. Aduh, coba dia bayar utang, coba dia tahu betapa sakitnya hati saya. Duitnya mau saya pakai buat anak sekolah, saya susah tuh. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Semakin Anda menunda untuk melepaskan pengampunan, semakin lama juga Tuhan gak bisa bekerja. Karena kita baca di dalam ayat yang ke-36 dikatakan bahwa Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudara. Apa yang Alkitab mau, apa yang Tuhan mau ajarkan hari-hari ini. Bahkan ada satu terjemahan Yunani yang lebih detail yang Tuhan mau, yang artinya adalah mengampuni dalam terjemahan Yunani charizomai, yang artinya menunjukkan kebaikan, memberikan kebaikan, atau memberikan secara bebas. Tapi balik lagi, charizomai, kita menunjukkan kebaikan secara bebas. Kita bisa, kalau dikatakan mungkin zaman sekarang, gratifikasi buat orang-orang yang masuk penjara, mereka mendapatkan remisi yang harusnya ditahan 7 tahun jadi 2 tahun karena perbuatan baik. Seperti itulah dikatakan charizomai dalam terjemahan Yunani. Kita bisa lihat firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 21 dikatakan di tempat ini. Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Nah, kata mengaruniakan itu adalah charizomai. Jadi kita itu gak layak, tapi penglihatan itu bisa terbuka karena Tuhan berinisiatif, karena belas kasihan itu memberikan secara bebas. Tuhan menyembuhkan kamu. Bagaimana penyakit kita bisa disembuhkan? Kalau kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 21, Yesus menyembuhkan segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat. Tahukah saudara, kalau Anda tidak melepaskan pengampunan, itu roh jahat itu akan semakin merusak hidup Anda. Dari satu titik akan terbuka jiwa Anda, tersakiti. Lama-lama orang-orang yang tidak bisa mengampuni ini akan mencari yang namanya pembenaran. Dia akan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin barisan, kita suka sebut barisan sakit hati. Apakah kita terus mau jadi seorang korban, victim? Padahal Yesus bilang kita lebih daripada pemenang. Yesus sudah menang di atas kayu salib, Yesus sudah bangkit. Rohnya yang sama yang membangkitkan Yesus dari orang mati itu tinggal dalam hidup kita. Jangan pernah menunda untuk mau melepaskan pengampunan. Mungkin itu berat, mungkin itu capek, mungkin itu satu sakit. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tuhan bilang berapa kali Tuhan? 7 kali? Enggak. Tuhan mau 7 kali 70. Yang artinya jumlah yang tidak terbatas. Kalau kita masih pakai kekuatan manusia, mungkin kita nggak bisa. Tuhan nggak bisa, dia udah ngutangin saya. Dia sudah menyebabkan keluarga saya bangkrut. Saya ngerti, memang itu nggak enak. Mana ada, bahkan saya kalau tanya teman-teman saya yang punya bisnis, tidak ada yang tidak pernah kena tipu. Semua pasti pernah kena tipu, semua pasti belajar dari nol, proses dari nol, dan itu hal yang gak enak. Tapi justru pembelajaran proses dari Tuhan itu membentuk karakter kita, membentuk bagaimana Galatia 5 itu terjadi dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan,
Semua itu izinkan kasih karunia Tuhan untuk memproses kita, membentuk proses hati kita. Bahkan kalau kita buka firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat ke-41, di situ Tuhan memberikan satu perumpamaan lagi tentang bagaimana Tuhan membebaskan dua orang yang berhutang. Mungkin kalau kita baca nanti di rumah bisa direnungkan Lukas 7 ayat 40 sampai ke yang 50. Di sini Tuhan memberikan satu statement kepada Simon bahwa orang yang memiliki iman, tidak hanya iman, orang yang mau datang kepada Yesus, seperti Maria yang memecahkan buli-buli pualam itu dan mencium kaki Yesus. Kita baca statementnya di ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tuhan mau mengajar hidup kita bahwa pada saat kita tahu pengorbanan Yesus, kita tahu sudah menerima pengampunan Yesus, dan kalau kita menahan bagian kita untuk melepaskan pengampunan itu, justru kita mengabaikan itu, saudara gak bisa tinggal di dalam kasih. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15, tinggallah, jika engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau dan firman-Mu tinggal dalam hidupku, maka apa yang kau minta dalam nama Yesus, Tuhan akan kerjakan. Tinggal dalam Tuhan, Tuhan adalah kasih. Untuk bisa tinggal di dalam kasih Tuhan, kalau kita bisa menyimpan dendam, amarah, kecewa, kita gak akan bisa. Seperti yang tadi dikatakan dalam ayat 47, bahwa sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Hanya tinggal di dalam Tuhan kita bisa banyak berbuat kasih. Jadi kalau kita lihat, misalkan enak banget ya Tuhan, dia baru terima Yesus, baru bertobat, tapi diberkati banyak, padahal dosanya banyak Tuhan, 40 tahun dia baru ketemu Engkau. Ingat bahwa mungkin dosanya banyak, dia seperti Maria, tapi dia punya tindakan iman. Tindakan iman yang diikuti dengan kasih, itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, kita tidak mau menyerahkan semua yang kita punya di hadapan Tuhan. Bahkan seperti Zakheus, apa harta yang dia sudah ambil dari pajak, dia mau kembalikan kepada Tuhan. Dan dia bisa bagikan ke orang-orang miskin. Hari ini apa yang menjadi kerinduan daripada bapak-bapak dan kerinduan dari Tuhan adalah sebelum masuk tahun yang baru, kita mau melepaskan yang namanya pride kita. Kita mau melepaskan kekecewaan. Kita mau melepaskan dendam kita, amarah. Mungkin dendam itu dengan lingkungan keluarga kita, mungkin dengan bapak kita, mungkin dengan adik kita, mungkin dengan pasangan kita, mungkin kita udah lama gak ketemu bapak mama mertua kita, mungkin partner bisnis, mungkin siapapun lah orang-orang di sini kita. Karena orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin dia bisa ngambil duit kamu, tapi jangan biarkan harta yang terbesar dalam hidupmu adalah hatimu dan imanmu itu dicuri. Izinkan Tuhan untuk, memang itu sakit, nggak ada yang namanya kita mengampuni itu mudah, nggak ada. Mungkin teman kita bilang, lu ngomong mah gampang kalau mengampuni. Ingat, makanya tadi saya bilang cari zomai. Tuhan mau kita berserah kepada Dia, mengizinkan kasih karunia-Nya, mengizinkan seperti Maria, dia duduk di bawah kaki Yesus, dia memecahkan buli-buli pualam itu. Itu yang paling mahal. Apa yang paling mahal dalam hidup kita? Pride kita, kesombongan kita, duit kita, gelar kita. Karena dibagi Tuhan seperti Daud, ujilah hati dan pikiranku. Ujilah aku Tuhan, apakah ada hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berproses, berperkara. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi yang Tuhan ingatkan, pada saat saya menyampaikan firman ini, bertobat. Bertobat itu tidak hanya secara dengar dan tidak melakukannya, itu percuma. Datang ke kaki Yesus, datang, izinkan kasih karunia, izinkan belas kasihan yang mengalir. Bahkan seperti Maria, biarkan ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, mungkin kita baru mengampuni ini udah lama, mungkin udah berpuluh-puluh tahun. Sesuatu yang sifatnya trauma udah lama, mungkin itu sifatnya adalah sesuatu yang orang tua kita lakukan, yang mungkin kita gak sadar, kita lupa. Tapi izinkan Roh Kudus untuk memulihkan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Roh Allah.
pada saat dia membuka hatimu, Roh Kudus membuka hatimu, menerangi jiwa. Firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus, Tuhan curahkanlah roh hikmat dan wahyu, sehingga aku boleh mengerti engkau dengan benar, dan jadikanlah mata hatiku terang. Saat mata hatimu diterangi oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang tersembunyi itu akan nampak. Dan mungkin itu sakit, tapi datanglah kepadanya. Firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku setiap orang yang berbeban berat dan lesu, maka dia akan memberikan kau kelegaan. Apakah saudara-saudara mau merdeka dan bebas hatimu untuk menyembah Tuhan? Lepaskan pengampunan itu. Sebelum masuk tahun yang baru, lepaskan pengampunan, datang ke hadapannya. Maka kau seperti Maria, perbuatan ini akan diingat terus sama Tuhan, karena ada kasih dan iman yang Maria lakukan di bawah kaki Yesus. Dia memberikan yang terbaik, dosanya diampuni, dia meminyaki dan mencium kaki Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, izinkan saya berdoa untuk siapapun, baik bapak-bapak, ibu-ibu, muda tua. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Panjang Sabar, dan kasih-Mu tak berkesudahan. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap orang-orang Tuhan yang mengalami tormen, yang mengalami siksaan, Tuhan, orang-orang yang gak bisa mengampuni. Hamba berdoa Tuhan, biar roh belas kasihan Tuhan turun, seperti Engkau melawat Maria, seperti Engkau melawat Petrus. Berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Tapi Tuhan, Engkau berkata, tidak 7 kali 70 kali. Engkau mengajarkan kepada Rasul Petrus, Engkau mengajarkan kepada Maria untuk memberi bagian, bahkan beriman dengan tindakan, untuk memecahkan buli-buli pualam itu dan meminyaki kaki Yesus dan mencium kaki Yesus. Datang dengan hancur hati. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Aba yang mengalami hancur hati, anak-anak-Mu yang mengalami tormen, anak-anak-Mu yang mengalami satu siksaan tidak bisa mengampuni. Tuhan, izinkan aku berdoa biar Roh Kudus curahkan Roh-Mu, roh belas kasihan, biar mereka boleh bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka, Aba. Karena Kau yang mengajarkan dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami tahu semua bukan karena kami hebat, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena roh dan kasih karunia Tuhan. Biar kami mengalami charizomai Tuhan. Kami mengizinkan gratifikasi surga untuk mengintervensi setiap pikiran jiwa roh kami, biar kami bisa melepaskan pengampunan itu, melepaskan beban yang mungkin sudah berlarut-larut lamanya, sudah puluhan tahun Tuhan. Tapi kami minta ampun, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta charisnya Tuhan untuk bekerja melawat kami saat ini, membebaskan yang terbelenggu ya Aba, sehingga kami masuk tahun 2026 kami bisa hidup merdeka, bebas menyembah Tuhan, bebas berkreasi, bebas berpartner, bermitra dengan Roh Kudus untuk memperlebar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang tidak terbatas ya Aba. Kau melawat umat-Mu, Kau lawat generasi ini Tuhan, Kau lawat Aba, biar hati bapak-bapak boleh kembali kepada anaknya, hati anak boleh kembali kepada bapaknya. Biar belas kasihan Tuhan turun atas keluarga-keluarga di hari Natal ini, damai sejahtera dan sukacita Bapa yang melampaui segala hal itu memerintah atas hati, jiwa, roh, pikiranmu. Jadilah kuat di dalam kuat kuasa Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Damai Natal besertamu. Haleluya. Amin.